Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya, kita bisa berkumpul di Zoom ini dalam rangka ujian tertutup disertasi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang bertakwa. Yang kami hormati Dekan Fakultas Bahasa dan Seni UNP Padang. Yang kami hormati Koordinator Prodi S3 FBS UNP Padang. Yang kami hormati promotor, penguji, dan penguji luar. Profesor Dr. Agustina M. Hum, Profesor Dr. Ermanto M. Hum, Profesor Dr. Sahrul Ramadan MPD, Profesor Dr. Yasnul Asri MPD, Profesor Dr. M. Zaim M. Hum, dan Profesor Dr. Hasnah Faizah M. Hum dari Universitas Riau. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan disertasi saya dengan judul Pengembangan Model Keterampilan Membaca Pemahaman Genre Teks Bahasa Indonesia Berbasis Pendekatan Saintifik SQR3 melalui e-learning. Bab 1 pendahuluan. Berdasarkan penelitian pendahuluan terhadap mata kuliah keterampilan membaca, banyak permasalahan yang ditemukan. Yang pertama adalah mahasiswa tidak memahami teks yang dibaca. Yang kedua adalah mahasiswa tidak mengetahui jenis teks yang dibaca. Yang ketiga adalah perkuliahan masih bersifat konvensional. Kemudian mahasiswa kurang mendapatkan latihan membaca. Hal ini disebabkan adalah karena perkuliahan membaca selama ini masih bersifat teori. Dosen kurang memberikan latihan kepada mahasiswa. Meskipun ada diberikan latihan, tetapi teks yang diberikan adalah teks lepas. Dosen tidak menjelaskan jenis teks yang dibaca. Akibatnya adalah mahasiswa tidak mampu memahami teks dengan baik. Permasalahan tentang keterampilan membaca tidak bisa diabaikan begitu saja. Apalagi pemerintah telah mencanangkan bahwa Indonesia masuk revolusi industri 4.0. Artinya adalah bahwa generasi muda Indonesia harus mampu menggunakan teknologi dan mampu bersaing di tengah masyarakat. Untuk dapat memahami teknologi tersebut, keterampilan membaca sangat dibutuhkan. Selain itu, penelitian tentang keterampilan membaca masih bersifat sendiri-sendiri. Penelitian tentang genre teks bahasa Indonesia belum terlihat. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pengembangan model keterampilan membaca pemahaman genre teks bahasa Indonesia berbasis pendekatan saintifik SQR3 melalui e-learning.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah bagaimanakah menyusun rancangan pengembangan model keterampilan membaca pemahaman genre teks bahasa Indonesia berbasis pendekatan saintifik SQR3 melalui e-learning. Yang kedua adalah bagaimanakah menganalisis dan mendeskripsikan proses pengembangan model keterampilan membaca pemahaman genre teks bahasa Indonesia berbasis pendekatan saintifik SQR3 melalui e-learning. Yang ketiga, bagaimanakah menguji dan mendeskripsikan validitas, efektivitas, dan praktikalitas bahan ajar keterampilan membaca pemahaman genre teks bahasa Indonesia berbasis pendekatan saintifik SQR3 melalui e-learning. Spesifikasi produk yang dihasilkan dalam penelitian ini ada 4 buku. Yang pertama adalah buku model. Buku model berisi tentang sintak pembelajaran, peta pembelajaran, teori belajar, pendekatan saintifik dan SQR3, kemudian sistem sosial, prinsip reaksi, prinsip sosial, dan lain sebagainya. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini bernama model AP4M. Model AP4M adalah perpaduan antara pendekatan saintifik dan metode SQR3. Yang kedua adalah buku panduan dosen. Buku panduan dosen berisi tentang silabus, RPS, dan SAP. SAP yang dikembangkan dalam buku panduan dosen adalah tentang genre teks naratif, genre teks deskriptif, genre teks prosedur, genre teks faktual, genre teks laporan, dan genre teks argumentatif. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran dan panduan penilaian pembelajaran juga terdapat dalam buku panduan dosen. Untuk buku panduan mahasiswa, isinya adalah panduan pelaksanaan pembelajaran kuliah online dan panduan penilaian kertas kerja. Yang keempat adalah bahan ajar. Bahan ajar yang dibuat adalah bahan ajar online. Cara menggunakan bahan ajar online tersebut yang pertama adalah mahasiswa menuliskan nama dan mengisi membaca dalam password yang telah disiapkan, kemudian login. Setelah mahasiswa login, halaman pertama yang akan keluar adalah menu. Menu berisi tentang panduan umum pelaksanaan perkuliahan online. Kemudian ditekan petunjuk, maka akan keluar panduan petunjuk penggunaan tombol dan petunjuk penggunaan kertas kerja. Bila ditekan tujuan, maka akan keluar capaian pembelajaran, indikator, kemudian tujuan pembelajaran. Bila mahasiswa menekan materi, maka akan muncul materi perkuliahan. Untuk teks, genre teks naratif pada materi tersebut akan muncul 3 pertemuan. Untuk mahasiswa mempelajari materi, maka mahasiswa menekan tombol sebelah bawah kanan. Maka akan muncul materi dan kertas kerja. Nama model yang dikembangkan dalam pembelajaran membaca adalah AP4M. A
bermakna mengamati teks. P bermakna membuat pertanyaan. M pertama membaca pemahaman. M kedua menjawab pertanyaan. M ketiga mengecek hasil jawaban. M keempat melaporkan hasil bacaan. Bab kedua adalah kajian teori. Pada kajian teori, yang pertama adalah teori belajar. Teori belajar yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah suatu teori belajar yang diberikan dengan memberikan beberapa stimulus. Apabila diberikan stimulus yang baik, akan melahirkan respon yang baik. Respon yang baik akan menghasilkan pembelajaran yang baik. Perilaku mahasiswa akan terjadi perubahan dengan belajar teori belajar behavioristik. Begitu juga dengan teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik dititik beratkan pada proses pembelajaran. Pembelajaran akan berhasil apabila proses pembelajaran berjalan dengan baik, sesuai dengan prosedur yang dilaksanakan. Begitu juga dengan pendekatan dan metode menggunakan saintifik SQR3. Karena penelitian ini adalah penelitian membaca, maka dalam teori kajian membaca adalah tentang pengertian membaca, jenis membaca, proses membaca, dan tujuan membaca. Untuk e-learning, pengertian e-learning, kelebihan e-learning, dan kelemahan e-learning. Bab ketiga, metode pengembangan. Metode pengembangan. Pada penelitian ini, peneliti mengambil teori pengembangan berdasarkan teori Bohr-Engel. Teori pengembangan berdasarkan teori Bohr-Engel, peneliti bagi 5 tahap. Tahap pertama adalah tahap pendefinisian. Tahap pendefinisian ini tujuannya nanti adalah untuk merancang pembelajaran. Tahap pendefinisian diambil berdasarkan analisis kebutuhan, yaitu mewawancarai dan memberikan angket kepada mahasiswa. Pada analisis peserta didik, hasil wawancara dan angket mahasiswa dilihat permasalahannya apa. Begitu juga dengan analisis kurikulum. Pada analisis kurikulum dilihat, diobservasi tentang kurikulum yang dipakai selama ini. Hasil dari ketiganya tersebut digunakan untuk tahap perancangan. Yang dirancang adalah buku model, buku bahan ajar, buku panduan mahasiswa, dan buku panduan dosen. Kemudian pada tahap perancangan, setelah produk selesai dirancang, maka dilakukan validasi. Setelah validasi diberikan kepada ahli, 6 orang ahli, 2 orang ahli di bidang pembelajaran, 1 orang ahli bidang bahasa, 1 orang ahli di bidang media, 1 orang ahli di bidang evaluasi, dan 1 orang ahli di bidang elektronik. Hasil validasi tersebut dilakukan revisi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran dan kejelasan dari produk. Yang ketiga adalah tahap pengembangan.
Tahap pengembangan ada dua. Yang pertama adalah prosedur pengembangan produk, yaitu langkah-langkahnya adalah dosen dan mahasiswa masuk dalam portal Universitas Bung Hatta untuk pelaksanaan pembelajaran. Kemudian pelaksanaan pengembangan. Ya. Pada pelaksanaan pengembangan produk, yang dilakukan adalah memberikan materi genre teks berdasarkan model AP4M. Yang keempat adalah tahap uji coba. Tahap uji coba yang pertama dilakukan adalah uji coba lapangan awal. Uji coba lapangan awal diberikan kepada dosen Pindo FKIP Universitas Bung Hatta. Peneliti menayangkan draft produk yang telah dibuat, kemudian para dosen memberikan komentar, masukan, dan saran. Hasil dari masukan dan saran, maka peneliti lakukan revisi. Kemudian uji lapangan produk utama, draft yang telah dibuat diserahkan kepada ahli atau validator untuk melihat kesahihan. Kemudian uji kelayakan. Setelah hasil validasi baik dari uji coba lapangan awal dan uji lapangan utama, hasil revisi tersebut maka dilakukan uji kelayakan. Kemudian uji kelayakan juga dilakukan revisi final. Tujuannya adalah agar produk yang dihasilkan berterima. Kemudian untuk tahap diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan pada ICLA 2020. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian pengembangan model keterampilan membaca pemahaman ini dilaksanakan di jurusan Pindo FKIP Universitas Bung Hatta terhadap mahasiswa angkatan 2019-2020. Pindo FKIP Universitas Bung Hatta berjumlah 10 orang. Karena memang mahasiswa untuk angkatan 2019 berjumlah hanya 10 orang. Kemudian pelaksanaan penelitian ini pada semester genap 2019-2020 pada bulan Februari sampai Agustus 2020. Untuk instrumen penelitian, yang pertama adalah dilakukan wawancara 2 orang kepada mahasiswa angkatan 2015 dan angkatan 2016. Tujuannya adalah untuk melihat analisis kebutuhan dan analisis peserta didik. Kemudian wawancara tersebut, selain wawancara juga dilakukan angket. Angket kepuasan mahasiswa terhadap perkuliahan membaca sebanyak 10 orang yang terdiri dari mahasiswa angkatan 2015, angkatan 2016, angkatan 2017, dan angkatan 2018. Mereka itu semua yang sudah pernah belajar mata kuliah keterampilan membaca. Yang ketiga adalah angket validasi, diberikan kepada 6 orang pakar untuk melihat kesahihan dari produk yang telah dibuat. Kemudian kertas kerja diberikan kepada mahasiswa sebagai data penelitian. Selanjutnya adalah teknik penganalisisan data. Teknik penganalisan data
Yang pertama adalah uji validitas. Uji validitas tujuannya adalah untuk melihat kesahihan dari produk yang telah dibuat, dan uji validitas dilaksanakan oleh 6 orang validator. Uji praktikalitas bertujuan untuk melihat apakah produk yang telah dihasilkan itu praktis atau tidak. Uji praktikalitas diberikan kepada mahasiswa Pindo Angkatan 2019-2020 yang telah selesai melaksanakan perkuliahan membaca pada semester 2. Untuk uji efektivitas adalah hasil kertas kerja mahasiswa. Tujuannya untuk melihat apakah produk bahan ajar yang telah disiapkan tersebut sudah efektif atau tidak. Bab keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Analisis tahap pendefinisian. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Peneliti melakukan wawancara dan memberikan angket kepada mahasiswa. Wawancara diberikan kepada 2 orang mahasiswa, yaitu mahasiswa angkatan 2015 dan mahasiswa angkatan 2016. Untuk angket diberikan kepada mahasiswa 1 orang mahasiswa angkatan 2015, 2 orang angkatan 2016, 3 orang angkatan 2013, dan 4 orang adalah angkatan 2018. Ke-10 orang mahasiswa tersebut telah pernah kuliah keterampilan membaca. Nilai rata-rata dari analisis kebutuhan adalah 5,91. Hasil dari analisis kebutuhan ini akan digunakan untuk merancang model pembelajaran. Untuk hasil analisis peserta didik, seperti yang telah penulis katakan tadi, bahwa pada unsur dilakukan wawancara dan memberikan angket kepada mahasiswa. Dari hasil wawancara dan angket tersebut, mahasiswa belum puas dalam pembelajaran keterampilan membaca. Karena keterampilan membaca yang mereka terima selama ini adalah dosen dalam memberikan materi tersebut masih banyak bersifat teori. Meskipun ada latihan, maka latihan yang diberikan oleh dosen banyak teks lepas. Kemudian, dosen tidak menjelaskan tentang jenis teks yang mereka baca, sehingga mahasiswa tidak mengerti tentang genre teks. Untuk hasil analisis kurikulum, dapat kita lihat dari 15 pertemuan pembelajaran keterampilan membaca selama ini memang masih banyak bersifat teori. Pertemuan 1 sampai 4 masih teori. Baru pertemuan kelima latihan. Kemudian ada pertemuan 7 dan sampai 12, 5 kali pertemuan, tetapi tidak terlihat latihan membaca. Kemudian analisis tahap perancangan. Buku model. Yang pertama adalah buku model. Buku model yang dianalisis terdiri dari 9 aspek. Yang pertama adalah format buku. Yang kedua adalah isi buku. Yang ketiga adalah bahasa, sintak, sistem sosial, prinsip reaksi, kegrafikaan, sistem pendukung, kemudian dampak pembelajaran. Ke-9, sintak tersebut memiliki beberapa indikator, semuanya ada dalam lampiran. Nilai rata-rata dari buku model yang telah dianalisis adalah 8,13.
Untuk bahan ajar online, aspek yang dinilai adalah format buku, isi buku, petunjuk umum, petunjuk khusus, kebahasan, konstruksi pembelajaran, didaktik pembelajaran, kegrafikaan. Hasil dari analisis bahan ajar online, nilai rata-ratanya adalah 9,18. Untuk buku panduan dosen, aspek yang dinilai adalah format buku, petunjuk umum, petunjuk khusus, kebahasaan, kegrafikaan. Nilai rata-rata dari hasil analisis buku panduan dosen 9,36. Untuk buku panduan mahasiswa, aspek yang dinilai adalah format buku, petunjuk umum, petunjuk khusus, kebahasaan. Nilai rata-rata 8,74. Hasil analisis revisi desain produk. Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa hasil analisis revisi desain produk dengan cara. Yang pertama adalah untuk buku model, buku panduan dosen, buku panduan mahasiswa, revisi dilakukan oleh peneliti sendiri. Peneliti dengan hati-hati dan dengan serius memperbaiki hasil revisi yang telah diberikan oleh dosen maupun validator. Kemudian peneliti berdiskusi dengan kedua promotor. Untuk bahan ajar online, peneliti merevisinya bersama programmer. Hal ini dilakukan adalah karena dalam bahan ajar online banyak situs-situs yang digunakan. Peneliti dalam hal ini menyerahkannya kepada programmer. Peneliti membacakan kesalahan dari bahan ajar online, kemudian programmer memperbaiki kesalahan tersebut. Untuk tahap keempat adalah tahap pengembangan. Hasil analisis pengembangan model yang pertama dilakukan adalah dosen dan mahasiswa sama-sama masuk ke portal Universitas Bung Hatta. Apabila dosen tidak membuka portal mata kuliah, maka mahasiswa tidak akan bisa masuk ke mata kuliah membaca. Yang kedua adalah pelaksanaan pengembang model AP4. Dalam pelaksanaan pembelajaran genre teks bahasa Indonesia ke-6 jenis genre teks yang telah disiapkan dilakukan dengan mengembangkan model AP4M. Dimulai dari mengamati teks, membuat pertanyaan, membaca pemahaman, menjawab pertanyaan, mengecek hasil jawaban, melaporkan hasil bacaan. Hasil analisis tahap penilaian dan pengembangan produk. Hasil penilaian kertas kerja mahasiswa, peneliti mengambil 5 data. Data yang pertama adalah membuat dan menjawab pertanyaan. Membuat dan menjawab pertanyaan diambil dari pelaksanaan pengembangan model. Yang dilihat di situ adalah apakah mahasiswa sudah mampu membuat pertanyaan dan mampu menjawab pertanyaan berdasarkan membaca pemahaman yang mereka lakukan. Untuk memahami struktur teks, menentukan struktur teks, membuat kesimpulan, melaporkan hasil bacaan, itu terdapat dalam kertas kerja. Memahami struktur teks tujuannya adalah apakah mahasiswa sudah mampu, sudah paham tentang struktur teks yang mereka baca. Apabila mereka sudah paham, tentu
untuk menentukan struktur teks, mereka sudah bisa. Jadi antara memahami struktur teks dan menentukan struktur teks itu adalah berdampingan. Kemudian adalah membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan sengaja juga peneliti lakukan sebagai data penelitian. Apakah mahasiswa setelah dia membaca pemahaman dengan baik, apakah dia mampu untuk membuat kesimpulan. Kemudian untuk melaporkan hasil bacaan, ini dilakukan terpisah. Artinya adalah melaporkan hasil bacaan terdapat pada pertemuan ketiga, ke-6, ke-8, ke-11, ke-13, dan ke-15. Melaporkan hasil bacaan, cara yang dilakukan adalah ada 4. Yang pertama pendahuluan, yang kedua adalah melaporkan hasil bacaan, yang ketiga adalah komentar, yang keempat adalah penutup. Pada pendahuluan, yang dilaporkan oleh mahasiswa adalah apa judul dari teks yang dibaca, berapa jumlah halaman yang dibaca, apa penerbit, siapa yang menerbitkan atau penerbit dari, dan siapa penulis dari teks yang dibaca. Untuk laporan hasil bacaan dilakukan oleh mahasiswa adalah bisa dilakukan membuat sinopsis dan bisa membuat kesimpulan berdasarkan kertas kerja yang dibuat. Kemudian ada komentar. Komentar yang diminta situ adalah tujuannya adalah agar mahasiswa mampu mengomentari dan apa kritikan mereka terhadap teks yang dibaca. Kalau mereka mampu untuk melaporkan dan mampu memberikan komentar dan kritikan, berarti membaca pemahaman mahasiswa sudah baik. Yang keempat adalah penutup, yaitu adalah apa manfaat yang mereka dapatkan setelah mereka membaca teks. Maka itulah yang diambil datanya dalam melaporkan hasil bacaan. Kelima-limanya itu hasil kerja mahasiswa dikirimkan ke email peneliti. Nilai rata-rata dari hasil penilaian kertas kerja mahasiswa adalah 8,14. Untuk uji validitas terhadap keempat produk yang dihasilkan oleh 6 validator, maka terlihat di sana adalah bahwa nilai rata-rata dari uji validitas adalah 8,85. Untuk uji praktikalitas diberikan adalah angket kepada mahasiswa angkatan 2019, angkatan 2020, setelah mereka selesai kuliah keterampilan membaca pada 1 semester genap 2019-2020. Aspek yang dinilai yang ada dalam angket praktikalitas, yang pertama adalah tentang kehadiran dosen, yang kedua adalah tentang perkuliahan dosen, yang ketiga adalah motivasi dosen, yang keempat adalah penilaian dosen. Nilai rata-rata dari praktikalitas adalah 9,31. Untuk uji efektivitas, yang diambil adalah dari aspek kognitif. Aspek kognitif diambil dari kertas kerja yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap 5 materi yang diambil sebagai data penelitian. Yang kedua adalah aspek afektif. Nilainya diambil dari kecepatan mahasiswa dalam menyerahkan
tugas atau kertas kerja mereka ke email peneliti. Aspek psikomotor dilihat adalah keseriusan dan ketepatan mahasiswa dalam mengerjakan kertas kerja. Ketiga, aspek uji efektivitas tersebut nilai rata-ratanya adalah 8,29. Pembahasan. Yang pertama adalah penyusunan rancangan pengembangan model keterampilan membaca pemahaman genre teks bahasa Indonesia berbasis pendekatan saintifik SQL 3 melalui e-learning. Dalam penelitian ini diawali dari tahap pendefinisian, yaitu dimulai dari analisis kebutuhan berupa wawancara dan angket guna untuk melihat kepuasan mahasiswa terhadap perkuliahan yang telah dilakukan. Hasil dari tahap pendefinisian tersebut akan dibuat rancangan pembelajaran. Penyusunan rancangan pembelajaran dengan model berupa buku model, bahan ajar online, buku panduan dosen, dan buku panduan mahasiswa. Untuk proses pengembangan model dilaksanakan melalui beberapa tahap uji coba. Yang pertama adalah uji coba lapangan. Diberikan kepada dosen Pindo FKIP Universitas Bung Hatta guna melihat kesalahan dan meminta masukan terhadap produk yang dibuat. Yang kedua, uji lapangan diberikan kepada validator untuk melihat kesahihan dari teks yang telah dibuat, agar produk yang dihasilkan tersebut dapat berterima dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Ketiga adalah uji lapangan ketiga, yaitu diberikan kepada mahasiswa angkatan 2019-2020. Tujuannya adalah untuk melihat kesahihan dari produk yang dibuat agar nanti produk tersebut bisa digunakan sebagai bahan perkuliahan. Untuk uji validitas dalam pengembangan model keterampilan membaca pemahaman genre teks bahasa Indonesia berbasis pendekatan saintifik SQL 3 melalui e-learning memiliki sejumlah indikator penilaian. Uji validitas yang dilakukan oleh 6 validator dengan nilai rata-rata 8,85 dengan nilai kriteria valid. Untuk uji praktikalitas dilakukan terhadap tingkat kepuasan mahasiswa yang telah selesai kuliah keterampilan membaca pemahaman selama 1 semester. Nilai rata-rata diperoleh dari uji praktikalitas adalah 9,31 dengan kategori sangat praktis. Untuk uji efektivitas dilakukan terhadap mahasiswa Pindo angkatan 2020 untuk melihat keefektifan bahan ajar yang dibuat dengan nilai rata-rata 8,29 dengan kategori efektif. Berdasarkan uji validitas, uji praktikalitas, uji efektivitas, maka dapat disimpulkan bahwa produk pengembangan model yang telah dirancang berterima, berada pada kriteria sangat valid, sangat praktis, dan efektif. Dengan demikian, produk yang dihasilkan berupa buku model, bahan ajar online, buku panduan dosen, dan buku panduan mahasiswa dapat dipakai dalam pembelajaran. Keterbatasan penelitian yang pertama adalah aspek kejujuran.
Untuk aspek kejujuran, peneliti tidak bisa melihat kejujuran yang dilakukan oleh mahasiswa secara total. Karena perkuliahan full, penuh daring. Apakah mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan tersebut betul-betul mereka yang membuat, mereka mengambilnya dari kerja teman mereka? Itu tidak bisa terpantau dalam penelitian ini. Yang kedua adalah dari segi penilaian, segi afektif dan psikomotor juga dinilai hanya berdasarkan kertas kerja. Untuk segi afektif, peneliti membagi jadwal pengiriman. Apabila mereka cepat menyerahkan tugas ke email peneliti, maka nilai mereka adalah baik. Untuk psikomotor juga dilihat berdasarkan kertas kerja. Ketepatan dan keseriusan mereka hanya dilihat dari kertas kerja. Yang ketiga, signifikan penilaian baru melalui kertas kerja. Penilaian yang ditemukan baru secara angka, tetapi dalam keilmuan belum ditemukan. Diskusi kelompok juga sulit dilakukan karena kuliah daring penuh. Meskipun sudah mereka kuliah dengan menggunakan Zoom, tetapi tidak semua mahasiswa yang bisa masuk dengan baik. Penyebabnya adalah sinyal. Mereka mengatakan sinyal mereka tidak bagus maupun data mereka, pulsa mereka habis. Untuk bab 5 penutup. Penyusunan rancangan pengembangan model keterampilan membaca genre teks bahasa Indonesia berbasis pendekatan saintifik SQR3 melalui e-learning dilaksanakan berdasarkan analisis kebutuhan, analisis peserta didik, dan analisis kurikulum yang digunakan oleh mahasiswa Pindo Universitas Bung Hatta selama ini. Berdasarkan hal tersebut, maka disusun rancangan pengembangan model ini dengan menghasilkan buku model, buku panduan mahasiswa, dan buku panduan dosen, serta bahan ajar online. Proses pengembangan model pembelajaran yang dirancang dapat meningkatkan kreativitas, meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor mahasiswa dilakukan dengan cara. Yang pertama adalah pelaksanaan proses pembelajaran melalui proses pengembang model dengan melakukan 6 tahap pembelajaran AP4M. Yang kedua, pelaksanaan pengambilan data berdasarkan kertas kerja mahasiswa yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama melakukan proses perkuliahan membaca. Yang ketiga adalah analisis konsep berkaitan dengan pemahaman dosen dan mahasiswa dalam penyampaian dan penerimaan materi ajar. Dengan demikian, pengembangan model ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan model yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dalam kuliah membaca. Uji validitas, praktikalitas, dan efektivitas pengembangan model keterampilan baca pemahaman genre teks bahasa Indonesia berbasis pendekatan saintifik SQR3 melalui e-learning yang dihasilkan dalam penelitian adalah buku model, bahan ajar online, buku panduan dosen, dan buku panduan mahasiswa. Semuanya sudah sangat valid dengan nilai rata-rata 8,8. Uji praktikalitas 9,31 dan uji efektivitas 8,29. Dengan demikian, produk yang dihasilkan berterima dan dapat digunakan dalam kuliah membaca. Implikasi dari penelitian ini yang pertama adalah pengembangan model ini menghasilkan perangkat model pembelajaran keterampilan membaca
dan dapat diterapkan dalam mata kuliah sosial lainnya. Dosen harus mampu mengembangkan bahan ajar pembelajaran dan mampu mencari berbagai topik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Yang ketiga, pengembangan ini dapat membuat pembelajaran keterampilan membaca lebih praktis dan efektif. Secara ilmiah, berdasarkan hasil penelitian pengembangan, model ini mampu membantu dosen pengampu mata kuliah membaca dalam mengemas bahan ajar, sehingga menjadikan pembelajaran menjadi menyenangkan dan hasilnya dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.